Film memperlihatkan seorang pemuda kampung Perindapan bernama Kana, ini dia rarainya. Diceritakan ia seorang pengacara, pengangguran banyak acara, hidup bersama ibu dan kakeknya. లక్ష రూపాయలు కూడా ఇన్నిసార్లు అడిగించుకోవాలా? దూరం వెళ్ళడం దేనికి? Di suatu tempat, teman-teman Kana menyuruhnya untuk merayu Siti, kembang desa Perindapan. Setelah itu Kana cerita pada teman wanitanya jika ia akan kerja ke Dubai. దుబాయ్ వెళ్ళిపోతున్నాను, మీ మొహాలు నేనే ఎక్కువే. Selesai bicara, tak jauh Kana menatap Siti yang sedang membeli obat nyamuk. Kana yang ingin menyapanya sadar dan malu jika dirinya hanya seorang pengangguran. Malamnya mereka yang sedang makan dihampiri Pandu, saudara Kana, memberikan tiket ke Dubai 10 hari lagi. Lalu ibunya menyuruh Kana untuk antar jemput Siti sekolah menggunakan oto. Kalau di Indo mah, oto itu bajai, tidak pakai bajuri. Maaf, banyak suara ayam. Paginya Siti nolak dan minta ayahnya agar ia tidak diantar jemput oleh Kana menggunakan oto, tapi ayahnya tetap menyuruhnya naik, lumayan ngirit ongkos. ఏదేవైనా సరే నువ్వు కాలేజీ జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చాయి. Saat di jalan, Siti menyuruh Kana berhenti dan ia naik motor bersama temannya. అవునవును, మీరు అనుకుంటే అదనైతే కాదు. Setelah itu, Kana cerita pada sohibnya jika ia sudah ada modal untuk pergi ke Dubai. కాదు బా, దుబాయ్ వెళ్తున్నావా లేదా, అది పాయింట్. Berganti pada Tuan Mushab, ayahnya Siti yang didemo para pekerjanya sebab gaji mereka belum dibayar. Mereka pun diam ketika Mushab marah dan menyuruh mereka bubar. Esoknya Kana dicegat oleh gerombolan yang ingin menggoda Siti hingga Kana melakukan kekerasan pada mereka. Mereka yang kewalahan melawan Kana sendirian menelepon minta bantuan. Tiba-tiba akhirnya mereka tumbang di tangan Kana. Setelah itu, sohib Kana mengajaknya naik bajai, tanda perpisahan dengannya yang akan pergi ke Dubai. Di lain tempat, seperti biasa, India tak luput dari goyangan dan nyanyian. Saat di sekolah, Siti tidak fokus belajar sebab terbayang terus wajah Kana yang selalu melindunginya. Terlihat Kana sedang nyerap bersama sohibnya dihampiri para gerombolan waktu itu, tapi teman Kana yang sok jagoan menyuruh Kana duduk. Tiba-tiba
Iya, akhirnya mereka kalah juga. 1 versus banyakan, mengerikan. Esoknya Siti minta dibelikan kelapa muda pada Kana. Lalu Siti pindah duduknya ke depan dan minta Kana mengajarinya mengemudikan Oto. Tak sengaja mereka pun cipokan. Nah, di pesawahan, mereka yang sudah menjalin asmara, Siti memberi Kana kue buatannya. Terlihat Kana sedang melamun dihampiri sohibnya. Tak lama tetangganya cerita dan menyindir Kana perihal hubungannya bersama Siti Sudahpira di penjuru desa. Dan patua itu mengingatkan Kana agar tidak membuat malu kakeknya yang kerja narik Oto untuk menafkahi anak dan cucunya. రేయ్ నా స్టోరీ ఎన్నాళ్ళు చెప్పుకుంటారంటావు Setelah itu, Siti cerita jika semua keluarganya tahu dia pacaran dengan Kana. Dan Siti minta Kana jangan dulu telepon sebelum ia menghubunginya. కాల్ చేస్తాను ఓకేనా బాయ్. Saat di rumah, Mushab menampar Siti sebab dia tak merestui hubungannya bersama Kana. Juga ia malu orang-orang kampung selalu membicarakan hubungan mereka. అదెవరినైనా మర్చిపోయేలా చేస్తుంది. Di sekolah, Siti curhat tentang cintanya pada Anu, teman sekelasnya. ఎలా గడుస్తుందో ఈ కథ. Setelah gosip menyebar, Kana dan Siti tidak bertemu dulu untuk beberapa hari. Singkat cerita, simpuaning kacang tucneh. Esoknya mereka yang ada di stasiun berniat kabur dari desa dan menjalin hubungannya di kota. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ningga Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! Berganti pada Jun dan Jai, si pengedar narkoboy sedang menyiksa 2 orang kekasih. Terlihat Kana yang sudah sampai di kota menghampiri Kumar untuk minta tinggal beberapa hari di rumahnya. Dan Kana cerita jika ia tahu Kumar dari teman dan teman lainnya. Dengan polosnya Kumar percaya dan menyuruhnya masuk. Saat di dalam, Kumar minta izin pada Jun dan Jai jika saudaranya di desa hendak menginap 4 hari sebelum berangkat ke Dubai. ఒక 4 రోజులు ఉండి వెళ్ళిపోతారన్నా. మీరు ఫ్రెష్ అప్ అవ్వండి. Di desa, Mushab marah-marah pada kakek dan ibunya Kana sebab putri semata wayangnya dibawa kabur oleh Kana. Namun Mushab yang kasihan pada mereka memilih pergi dari tempat itu. గాడి సేకరి ఏదో బతుకైపోయింది. Di lain sisi, 2 orang yang sedang beres-beres melihat mayat dan melaporkannya pada polisi. Tak lama, polisi Repa dan rekannya menghubungi kantor pusat dan menyuruh forensik datang ke TKP.
ఉందేమో చెక్ చేసి ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేయండి. Terlihat Mushab melamun dan kebingungan belum bisa menemukan Siti hingga ia flashback. Berganti pada Repa cerita tentang kronologi di TKP tadi pada atasannya. పబ్లిక్ ఏ టైంలో ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో మన క్రైమ్ జరగకుండా చూడాలి. Di lain sisi, Kana dan Siti jalan-jalan dan menghirup udara kota sampai mereka pun melakukan pengempludan. Ngenah! Film romantis kalau tak ada pengempludan kurang memicu adrenalin pernyogongan. Hehehe. రండి, రమ్మని చెప్పు. ఓకే సార్. Di kantor polisi, datang seorang patua dan wanita muda di mana patua itu melapor kehilangan anaknya sudah 1 minggu dan wanita muda itu teman asramanya. Namun si atasan menyuruhnya sabar dan akan diselidiki lebih lanjut. Lalu si wanita itu kaget mendengar teman asramanya sudah meninggal dan si atasan menyuruhnya untuk menjaga rahasia ini dulu. ఈలోపు ఈ పెద్ద ఆయనకి ఏదో ఒకటి చెప్పి Setelah itu, terlihat Jun dan Jai hendak melakukan transaksi narkoboy, tapi mereka kabur sebab Repa dan rekannya mengejar mereka. Saat di kantor, Repa cerita jika ia kehilangan jejak si pengedar dan sudah menangkap si pecandu narkoboy. ఓకే సార్. Terlihat Kana ditampar oleh Siti sebab ia kecewa oleh teman Kana Jun dan Jai hendak memperkaosnya, namun mereka kabur saat polisi datang. Setelah itu Kumar disuruh memperlihatkan video mandi Siti yang dikirim oleh Jai, dan Jai menyuruh Kana membawa Siti datang ke alamat yang ia berikan. Di kantor polisi, ayah si pecandu narkoboy datang untuk membebaskan anaknya. Rekan Repa berdiri dan langsung memukul si pecandu di hadapan ayahnya karena ia sudah muak melihat kemaksiatan di tanah Hindustan. Berganti pada Kana yang memohon pada Jun dan Jai untuk menghapus video Siti, akan tetapi mereka malah memanfaatkan untuk mengemplod Siti. Kana yang tak terima dia melawan mereka. Jun dan Jai yang kewalahan, mereka menusuk Kana. Tiba-tiba di rumah sakit, Mushab menyogok dokter untuk membuat surat kepulangan Siti. Dokter yang awalnya nolak sebab Siti masih diawasi oleh polisi, ia menyetujuinya. Saat Mushab hendak membawa Siti, Siti minta pada ayahnya untuk dipertemukan dengan Kana. Tapi ayahnya melarang dan memberitahunya kalau Kana sudah meninggal. Di desa, ibunya Kana kaget melihat anaknya dikeluarkan dari ambulan sudah meninggal. Bersamaan dengan itu, Siti dipaksa kawin oleh ayahnya dan keluarga Kana berduka atas kematian anaknya. Ending yang sangat menganjingkan. Sedih atuh dak? Lihatnya juga udah berjuang demi cinta, ending filmnya malah tidak bahagia. Sekian dari saya dan saksikan lagi cerita selanjutnya. Ngeunah.